Halo semua, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dan kontroversial khususnya di akhir zaman ini. Jadi kita mau lihat berdasarkan Alkitab, apakah God itu bisa dibilang apa atau God itu dibilang siapa? Oleh sebab itu, mari kita mulai. Kita tahu Bapa mengirimkan anaknya dan yang dikirimkan adalah benar-benar anaknya. Jadi, anak ini tidak bisa dibilang co-equal dengan bapaknya. Nah, bicara mengenai anak juga, anak itu tidak bisa co-eternal. Kenapa? Karena artinya co-eternal itu sama-sama dan tidak pernah salah satunya sendirian tanpa yang satu. Kalau bapa dan anak, duluan bapa daripada anak. Artinya, kita tahu kalau doktrin yang mengatakan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus selalu bersama-sama, itu bukan berdasarkan ajaran Alkitab. Nah, kita tahu anak itu benar-benar anak, dan anak selalu setelah Bapa. Ada saatnya Bapa dulu, lalu setelah itu ada anak. Dan untuk mengerti ini, perlu mengerti sekali kata God. God itu perlu dimengerti. Jadi, Bapa itu God, kita tahu, kita bisa dapati ini di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, tidak dibilang bahwa salah satunya adalah Bapa, tetapi Bapa itu God. Kalau Bapa itu artinya Bapa, dan Bapa yang adalah Bapa itu adalah God, artinya God itu hanya satu. Dan satu God itu menunjuk pada oknum Bapa. Artinya, selain oknum Bapa bukanlah God. Tapi Trinitas bilang, satu God tapi tiga oknum. Padahal hanya ada satu God. Dan oknum God itu adalah Bapa. Kalau bukan Bapa, bukan God. Artinya, kata God yang digunakan untuk identify selain Bapa, artinya beda dengan yang menunjuk kepada Bapa itu. Tiga tidak pernah satu. Demikian juga satu tidak pernah tiga. Artinya, satu God itu bukan tiga oknum God. Satu God itu adalah satu. Jadi kalau seandainya Trinitas berkata bahwa satu God tapi tiga oknum, artinya kalau berdasarkan kebenaran Alkitab, tiga oknum ini bukan God. Nah, Trinitas katakan satu God, ada tiga persons, ada tiga individuals yang dibilang God. Nah, kalau satu bukan tiga, artinya tiga ini bukan God. Dimana God kan kita baca di Alkitab itu adalah satu. Artinya tiga itu bukan satu, artinya tiga oknum ini tidak bisa dikatakan God. Kalaupun mau bilang ada tiga persons dan Alkitab bilang ada satu God, artinya yang adalah God itu adalah salah satunya, bukan ketiganya God. Alkitab hanya bilang ada one God, dan one God itu satu person, yaitu Bapa. Jadi, kalau kita bandingkan dengan doktrin Trinitas, bahwa ada tiga persons, tiga oknum. God itu bukan persons, tapi God itu person. Dan personnya God itu adalah Bapa. Nah, dalam review Summary Daily Bible School kita kali ini, kita akan membahas tiga macam pengertian, di mana dua di antaranya adalah pecahan dari Trinitas. Kita masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama adalah mode pengungkapan atau disebut modalism. Kata dasarnya itu adalah mode, artinya model. Jadi ada tiga, tapi di mana tiga ini one God. Tiga itu adalah tiga cara di mana one God ini mengungkapkan dirinya. God ini bisa ungkapkan dirinya di person 1, person 2, atau person 3. Tetapi ketiganya tidak bisa muncul bersamaan. Inilah mode pengungkapan, cara pengungkapannya. Artinya, tiga persons atau three persons tidak bisa sekaligus, harus one at a time, satu dalam satu waktu. Nah, kalau kita reason, entity-nya ini ada dua, yaitu God yang mau diungkapkan, di mana God ini tidak kelihatan, dan entity yang kedua adalah person yang mengungkapkan God ini. Jadi, modalism ini biasa juga dibilang modes of revelation, modalism. Dan Trinitas katakan ini adalah heretical atau sesuatu hal yang ini adalah heresies. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu yang disebut dengan partialism. Ada tiga dan ada satu, tapi sebenarnya tiga itu adalah si satu.
Karena si satu yang adalah 3, si 3 itu adalah 3 bagian dari 1. Contohnya apa? Seperti telur. Nah, ini beda dengan modalism yang hanya bisa 1 per 1. Ini kita bisa lihat ketiganya, dan yang membuat keutuhan satunya itu adalah saat kita lihat ketiganya. Jadi tidak bisa salah satunya dikatakan telur, harus dispesify. Masing-masing adalah sepertiga dari 3 itu. Ini bisa disebut sebagai offices atau partialism. Dan ini adalah pecahan Trinitas. Jadi Trinitas ada terpecah menjadi beberapa dan salah satunya adalah partialism ini. Jadi one God itu otomatis ada 3-3-nya. Dan mereka bilang bahwa co-eternal, di mana tidak ada yang satu setelah yang satu. Jadi semua itu co-eternal. Nah, kita kasih ilustrasinya ya, bahwa kulit telur itu contohnya 100% God. Putih telur itu 100% God. Kuning telur itu 100% God. Tapi kita tahu dia 100% God dalam sepertiga dari one. Karena untuk menjadi one God, ketiga-tiganya ini harus ada. Contoh lain, ada 3 ember diisi air. Lalu salah satu ember ini bukan 100% di dunia, tapi masing-masing ember itu 100%. Semuanya God, tapi harus sama-sama. Kalau tidak, hilanglah 100% God-nya atau one God-nya itu. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya entity-nya itu ada 4. Nah, modalism itu mirip Trinitas, tapi yang lebih mirip dengan Trinitas adalah partialism ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu Trinitas, di mana dikatakan one God in 3 persons. Artinya satu ini bukan 3, tapi mereka bilang there is one God in 3 distinct persons. Nah, apakah God person? Bukan dong jadinya. Artinya person itu God? Tidak juga. Kenapa 3-3-nya bisa God? Harus gabung God dengan person sehingga person dibilang God. Karena God itu di dalam mereka. Artinya God itu bukan oknum atau persons. Nah, artinya 3 persons ini yang bukan God. Tapi kalau God berada di dalam mereka, mereka adalah God. Jadi kita tidak bisa bilang who is God, tapi bilangnya what is God. Kalau bilang siapa, itu oknum. Kalau bilang apa, itu God-nya. Jadi God itu invisible. Tapi itu dimiliki mereka semua. Itu sebabnya mereka dibilang God. Kita ulang lagi ya. Jadi Trinitas ada 3 persons. Ada 3 God. Nah, kalau mau dibilang artinya ada 4 entities. Tapi tidak pernah terpisah. Walau kita bisa pisahkan hanya untuk mengertinya. Nah, kalau terpisah artinya ada saatnya tidak. Tapi kita pisahkan ini hanya untuk mengerti. Walaupun mereka pengertian Trinitas bahwa 3 ini tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi 3 persons hanya dibilang God karena secara equal memiliki. Jadi 3-3-nya itu memiliki God itu. Dan mereka itu memiliki entity yang bukan oknum. Sehingga mereka dibilang God. Contoh ilustrasinya, ada 3 ember dan tidak ada air. Ini 3 persons-nya. Tapi tidak bisa dibilang God kalau embernya kosong. Artinya God-nya itu air. Karena 3 ember itu penuh air, oleh sebab itu 3 ember itu adalah God. Karena embernya diisi oleh air. Oleh sebab itu, tulisan Mrs. White yang katakan bahwa Tuhan Yesus tidak mewakili Bapanya yang adalah essence. Ingat kutipan itu, kenapa? Karena ini menunjukkan atau bukti bahwa Trinitas itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, kalau kita itu bukan kita dengan diisi dengan God, tapi kita menjadi partakers atau yang mengambil bagian. Kalau saya itu diisi dengan essence God, saya bisa self-worship atau saya menyembah diri saya sendiri. Itu. Jadi kalau dikatakan God the Father, Father itu adalah who yang memiliki what atau God. Jadi mereka dibilang God karena yang dimiliki oleh mereka. Kalau dicabut God-nya, kamu bukan God, tapi kita tahu itu mustahil. Ini hanya untuk mengerti bahwa yang membuat 3 persons ini adalah God adalah
yang mengisi mereka atau God-nya. Nah, Presiden General Conference Seventh-day Adventist juga bilang, one God in three distinct persons. Ini sama seperti dengan Katolik punya. Jadi, Seventh-day Adventist punya Trinitas mirip dengan Katolik punya. Dan kita akan buktikan dan lihat bukti-buktinya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya.